Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kajian berikut ini saya ingin menyampaikan satu kajian yang berkaitan dengan para mahasiswa yang sedang studi di perguruan tinggi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, baik pada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Universitas Hapsawati Zainul Hasan Genggong, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, dan Ma'had Ali Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Ingin mengajak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesempatan atas restu kedua orang tua bisa kuliah dan mengaji, bisa kuliah dan mengaji di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, kuliah pada program sarjana S1 maupun kuliah pada program pasca sarjana, program magister, dan mudah-mudahan suatu saat terus mampu meningkatkan membuka program doktor di masa yang akan datang. Kesempatan kuliah dan mengaji dan kuliah di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong agar selama 4 tahun 8 semester begitu diatur oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dapat mengasah keilmuan secara efektif, belajar secara maksimal, karena setelah 4 tahun kuliah itu sudah dinanti oleh masyarakat untuk berperan di tengah-tengah mereka. Ya tentu sesuai dengan disiplin ilmu yang kita kaji, sesuai dengan program studi yang kita tempuh, yaitu melalui proses perkuliahan, aktif mengikuti kuliah tatap muka, atau mengikuti proses kuliah online menggunakan Zoom, boleh tatap muka, dua teori macam itu, offline dan online di zaman teknologi sekarang. Kemudian terus mengkaji dengan menjadikan para mahasiswa gemar membaca suatu hobi, kemudian ditingkatkan senang menulis bagian dari tugas kuliah, senang merangkum, senang menghafal. Satu saat tugas berikutnya mencoba mengasah diri, apakah para mahasiswa mampu mempresentasikan suatu konsep teori keilmuan, presentasi di hadapan teman, presentasi di hadapan teman antar kelas, diskusi kelas, atau kegiatan seminar antara kelas
seminar regional, bahkan jika perlu presentasi di tingkat internasional. Di samping itu, apa dokumen yang harus kita dimiliki? Ya, selama ini dokumen prestasi mahasiswa adalah KHS. Iya, itu penting. Tapi ini pun para mahasiswa harus bisa memiliki satu standarisasi sebagaimana standarisasi kampus, supaya mampu menjadi mahasiswa yang berkompetisi, bersaing di masa akan datang. Minimal indeks prestasi kumulatif 300, minimal. Syukur kalau bisa ditingkatkan 3,25. Syukur kalau masih terus berkeinginan meningkatkan 3,50. Kalau bisa kerja keras, belajar dengan sepenuh hati, semua instrumen penilaian diusahakan dengan baik, ketika lulus nanti menjadi kaum lob. Indeks prestasi kumulatif 400. Itu dokumen prestasi. Itu dokumen prestasi penting. Tetapi harus punya dokumen berikutnya, surat keterangan pendamping ijazah yang berisi merekam jejak prestasi mahasiswa sejak semester 1 sampai pada semester berikutnya, semester 8. Rekam jejak mahasiswa itu yang ditulis di dalamnya, dengan melampirkan sertifikat penghargaan. Bangga menjadi mahasiswa kalau punya sertifikat dan memang kampus memberikan pelayanan. Kampus memang memberikan pelayanan. Bukan hanya ada banyak prestasi sebagai pemenang tingkat kabupaten, sebagai pemenang tingkat provinsi Jawa Timur, sebagai pemenang tingkat nasional, sebagai pemenang juga Olimpiade internasional. Jika ini yang didapat oleh para mahasiswa, kemampuan berpikir idealis dengan dokumen prestasi, itu pun belum cukup. Belum cukup. Maka untuk menyempurnakan pengalaman belajar agar dapat dihiasi dengan akhlakul karimah, tawadu kepada dosen, kepada guru, kepada kedua orang tua, minta restu sanad keilmuan kepada pendiri pesantren, apalagi memang sudah ngaji, ya minta doa restu dan barokahnya kepada guru besar kita. Inilah orientasi kita ke depan, ya. Bukan hanya tercatat sebagai mahasiswa kemudian tidak pernah peduli dan tidak mengurus proses pendidikan berikutnya. Bukan seperti itu. Bukan. Saya yakin kalau para mahasiswa itu adalah aktif kuliah, berperan aktif di tengah kelas, aktif di kelas ketika kuliah, aktif menulis, aktif menghafal, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi dan seminar. Kelak ketika dia tamat, pasti berperan lebih banyak dibanding dengan yang tidak aktif pada saat masa kuliah. Apa sebetulnya dan siapa mahasiswa itu?
Mari kita kaji, saudara sekalian. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Republik Indonesia memberikan satu penegasan orientasi mahasiswa kuliah 4 tahun 8 semester itu masih calon. Kalau pada saat calon ya harus diisi dengan baik. Apa itu calon? Mahasiswa sebagai calon, 4 kriteria mahasiswa itu harus menjadi calon. Pertama, mahasiswa sebagai calon ilmuwan. Yang kedua, mahasiswa sebagai calon intelektual. Yang ketiga, mahasiswa sebagai calon praktisi. Yang keempat, mahasiswa menjadi calon profesional. 4 indikator ini tidak dapat dipisah antara satu dengan yang lain, tetapi ini harus berkaitan. Bagaimana menjadi seorang ilmuwan kalau nggak punya bacaan buku sama sekali, nggak punya referensi sama sekali, nggak ada kajian yang bisa dipahami? Maka seorang ilmuwan itu mampu menjawab tantangan persoalan ke depan berdasarkan kajian keilmuan, berdasarkan teori ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana menjadi seorang intelektual? Bagaimana mampu menjadi seorang intelektual? Seorang pemikir yang mampu menjadi seorang konseptor, merubah masalah menjadi produk. Dari persoalan menjadi jawaban. Makanya ketika belajar ilmu pengetahuan itu apa masalahnya? Ada kajian, analisis, sebetulnya ini apa yang mempengaruhi kok seperti itu? Apa yang menyebabkan ini kok bisa berhasil? Itu ada kajian keilmuan yang didapat tentu dari proses kuliah. Intelektual menjadi konseptor, menjadi penggerak perubahan. Kalau bisa sekarang berubah lebih baik, ngapain besok? Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Asal dengan catatan tidak merusak sistem. Bagaimana menjadi seorang praktisi? Saya sangat bangga kepada para mahasiswa sebelum lulus ternyata sudah menjadi tutor-tutor. Contoh, ada mahasiswa sebelum lulus sudah jadi tutor, pembimbing teman sejawat, atau ada penugasan dari kampus ke madrasah aliyah, ke SMK, ke SMA. Bagaimana cara menulis jurnal terbaik, bagaimana cara menulis buku, bagaimana cara mempelajari sebuah metodologi, bagaimana cara menguasai active learning, bagaimana cara menguasai e-learning, bagaimana menjadi seorang yang sukses, bagaimana cara membangkitkan semangat. Itu mahasiswa tampil sebagai praktisi, mampu menjadi penggerak dalam bidang tertentu dengan keahlian khusus. Ada mahasiswa sebelum lulus sudah buka kursus, ya. Ada mahasiswa sebelum lulus sudah dapat membimbing baca kitab, membimbing bahasa Arab, membimbing bahasa Inggris, membimbing metodologi tahfidz Al-Quran, dan seterusnya.
Yang keempat, bagaimana mahasiswa menjadi seorang profesional. Orang profesional itu pasti menguasai kajian teori. Orang profesional itu ia bekerja dengan teori keilmuan, bukan berdasarkan apa maunya, bukan bekerja dengan istilah yang sangat mudah kita pahami, yang penting, bukan. Tetapi sesuatu yang penting dikaji secara serius berdasarkan teori ilmu pengetahuan. Makanya tahapan belajar ilmu pengetahuan itu pertama mengenal teori ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengkaji teori ilmu pengetahuan sekaligus menganalisis, membandingkan pendapat satu dengan yang lain, kemudian memberikan satu kesimpulan. Kemudian ditingkatkan lagi, ia menemukan teori kajian, menemukan teori. Dari teori itu dikembangkan. Itu namanya ia punya keahlian khusus. Ia punya kepakaran khusus dalam bidang tertentu. Karena itu para mahasiswa, ketika mahasiswa mengatakan sebagai agen perubahan, pertanyaan kita adalah perubahan apa? Perubahan apa yang harus kita rubah? Saya setuju, memang itulah iya, ya. Tetapi perubahan yang dimaksud mulailah dari pribadi kita sendiri. Dengan bekal ilmu pengetahuan tadi, proses intelektual, proses ilmuwan, proses praktisi, proses profesional, ya. Perubahan yang dimaksud tidak lain adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Kita berubah dari tidak paham menjadi paham, dari tidak kreatif menjadi kreatif, dari tidak peduli menjadi peduli, dari tidak senang menulis menjadi senang menulis. Semula tidak senang membaca, kemudian berubah senang membaca. Semula tidak senang menghafal, merubah diri menjadi orang yang senang menghafal. Semula tidak ada ciri sama sekali tentang kemandirian dirinya sendiri. Setelah kuliah, ada yang dibaca indikator kemandirian. Semula tidak ditemukan sebagai generasi muda yang kreatif, maka menemukan identitas pemuda yang kreatif. Semula tidak menemukan ciri khas indikator inovasi, ia menemukan indikator inovasi. Ia pada saatnya tidak jelas harus melangkah kemana dan harus dimulai dari mana kita belajar, maka sekarang sudah ada langkah pasti untuk menjadi orang yang sukses. Jadilah sarjana yang diproses 4 tahun 8 semester itu semula menjadi calon intelektual, calon ilmuwan, calon praktisi, calon profesional. Nah, setelah diproses berbagai pengalaman yang ada di kampus, maka dia setelah tamat dari program sarjana pendidikan, tamat dari program sarjana, maka kata-kata calon itu sudah tidak ada lagi melekat pada dirinya. Apa? Dia sudah termasuk masyarakat ilmu.